Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9. Halo kelas 9 semuanya. Halo. Ya. Kok melempem piye kuwi? Kurang sarapan po? Maulana. Halo Maulana, 9D. Masih makan kok, Bu? Nur Aini. Halo Nur Aini, 9C. Halo Nur Aini, Halo, 9C. Ya, bagus. Yo, Halo, dibuka videonya, Mbak. Dibuka videonya. Maulana, siapa kuwi? Maulana siapa ya? Pak, tolong Pak. Dibukakan Pak. Yang lainnya Pak. Terus lainnya. Ya, matur nuwun. Putri Bilfa. Halo Putri Bilfa 9C. Halo, Bu. Ya, Ovia Ananda 9C. Iya, Bu. Anindya Rosida. Halo Anindya Rosida. Iya, Bu. 9C. Ya. Raihan Diva. Halo Raihan Diva. Ya, Bu. Ya, bagus sekali. Satu kali lagi. Habibi. Halo Habibi 9A. Halo Habibi 9A. Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, kita mulai yang PAI dulu ya Mas ya, Mbak. Semuanya dibuka dulu bukunya, PAI. Kemarin Bu Harti menerangkan tentang bab 1. Di sana ada namanya meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, itu sudah sampai definisi iman kepada hari akhir sudah. Dalilnya iman kepada hari akhir sudah. Ya, sekarang apa saja kebiasaan buruk itu? Nah, banget no. Coba kebiasaan buruk itu apa saja? Ya Irdina, wes siap urung. Ayo, coba apa saja kebiasaan buruk yang kamu lakukan? Wes rasa ada wes wae. Bohong, apa meneh kamu? Loh. Kebiasaan burukmu yang sering kamu lakukan. Apa ya? Emang ora tahu melakukan keburukan? Malas, ya Mbak ya kamu. Wah, melu-melu. Hah? Ngayal. Oh, gini ngayal tau kowe. Oh, ya. Terus ya, jadi banyak sekali ya. Nah, kebiasaan buruk wis rasa ada-ada. Ya, sing bene ngrasani tanggane, ngrasani kancane, ya toh? Nah, itu namanya kebiasaan buruk enggak? Kebiasaan buruk. Makanya dengan kita itu meyakini hari akhir, maka harus diakhiri kebiasaan buruk itu. Nah, nomor 1, yo terutama cah wedok-wedok nek kumpul-kumpul kuwi mesti ngrasani, ya ora Mas, Pak. Betul sekali. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengakhiri kebiasaan buruk yang seperti ini? Sidik-sidik didoi. Ya toh, sidik-sidik didoi. Lah memang Bu Harti ra tau ngono. Ya harus berusaha piye carane. Ya toh, harus berusaha. Dialihkan saja kalau memang kalau memang menujunya ke ngerasani, ya Mbak ya.
Apa ora? Menujunya ke ngrasani itu harus kita jauhi. Piye carane? Nah, sik aku tak ning ndi sik. Sik aku tak nyangkolah sik. Sik aku tak ning ngendi sik. Nah, begitu ya. Caranya biar tidak tersinggung. Siapa? Teman kita yang ngajak untuk apa? Untuk ngrasani tadi. Ya apa? Ah, itu caranya seperti itu. Ya tulis dulu. Kebiasaan buruk. Halo, Najwa Aulia 9E. Alah. Wah, Najwa Aulia. Halo, Najwa Aulia. Yandi, Najwa Aulia. Masih makan, Bu? Aira Triksi. Halo, Aira Triksi. Bukaan Mbak, videonya Mbak. Nah, jadi kita harus apa? Harus mengakhiri kebiasaan buruk kita. Dengan cara bagaimana? Ya, kita harus pandai-pandai untuk apa? Untuk jangan sampai teman kita itu yang ngajak ngerasani, contohnya ya, nah, teman kita yang ngajak ngerasani tadi, kita bagaimana supaya tidak apa? Mereka atau dia itu tidak tersinggung. Saya aku tak kesana dulu, saya aku tak makan dulu, saya aku tak ngene dulu. Nah, itu namanya apa? Cara trik kita untuk apa? Untuk biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini apa namanya? Tujuannya yaitu mendeskripsikan pengertian iman sudah, menunjukkan dalil sudah, menyebutkan macam-macam kiamat. Nah, sekarang kiamat. Yo buka halaman 4. Yo Mbak yo, Mas. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Yo. Kiamat sugro apa? Kiamat kubro apa? Sugro sekarang tulis dulu biar aja lali. Bisakah dibaca? Halo? Nur Bisa. Aini. Ah, bagus. Kiamat sugro apa? Kiamat kubro apa? Yo dibaca dulu. Nur Aini. Yandi Nur Aini mau. Halo Nur Aini. Ya, Bu. Ya dibaca Mbak. Kiamat sugro berarti kecil. Kiamat sugro adalah proses berpisahnya antara jasmani dan rohani atau proses berpisahnya raga dan nyawa pada makhluk hidup. Ya cukup. Jadi kiamat sugro itu adalah berpisahnya antara jasmani dan rohani. Itu artinya apa? Mati. Yona Irdina, yang mbak tulis apa no? Yo. Jadi yang mati siapa, Bu? Apa? Kok mati tiba-tiba mati? Mati siapa, Bu? Lah berpisahnya antara jasmani dan rohani. Ya toh? Ah, nek wong mati kae. Nek wong mati ngono kae apa toh? Definisi orang mati itu
nek cara nalare, cara pikirane, cara Badannya otak ndak kita, gerak. nah, tidak bergerak belum tentu. Ya tak? Ya jantungnya mati itu Bu. Ah, Gagal napas. berpisahnya tulis berpisahnya antara jasmani dan rohani. Nah, itu namanya mati. Juga disebut kiamat suro. Oh iya, Ngono lho. Paham ya? paham. Oke. Nah. Jadi kiamat Bu, maaf Bu, suaranya kurang kenceng Bu kalau pakai masker. malah Nah, gitu. wis. Aku jane ya piye ngono. Ya, kita lanjutkan. Kiamat sugro itu adalah berpisahnya antara jasmani dan rohani. Nah, itu namanya kiamat sugro. Sugro itu artinya apa? Kecil. Nah, kematian itu berarti menunjukkan kiamat. Ya tak? Kematian itu termasuk kiamat, tapi kiamatnya kiamat kecil begitu. Ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Nah, itu tentang kiamat sugro. Ya, tentang adanya kiamat sugro. Bisa dilihat kok ning omah. Kok ning omah ya? Lali aku. Ya, di rumah kalian cepak Quran sing enek artine. Ya kan? Nah, yang ada artinya, yang ada maknanya di dalam Quran surat Ali Imran ayatnya 186. 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, iki apal. Ya toh? Tiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa, ya toh? Nah, itu pasti maut atau akan datang maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, lah kapan? Ambuh. Jadi, nah Pak dhewe ngapa iki? Ngenteni. Apa Pak? Antri. Ya tahu Mbak nggih, antri apa dhewe ini antri kapan dipanggil oleh Allah. Antri berobat. Halo semuanya. Ya Bu. Ya, paham tidak? Hampa. Alah hampa piye to? Paham. Paham, alhamdulillah. Oh nek hampa tenan lho, geger kowe engko. Nah, jadi kiamat sugro bisa juga kematian bisa juga artinya kiamat sugro, begitu ya. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan datang mati. Kapan? Orang ngerti. Yang penting kita percaya bahwa semuanya akan kedatangan kematian. Nah, kemudian kita ya percaya, harus percaya. Nah, harus percaya kiamat sugro itu harus kita percayai. Nah, kapan? Ya mbuh. Tapi kita harus percaya. Tapi kita harus berdoa. Piye carane? Piye? Bagaimana cara kita berdoa? Ya Allah, mudah-mudahan umur kita bermanfaat. Nah, begitu yang penting. Dan juga yang penting apa? Saiki iki ngapa? Berbuat baik. Ibadah. Ya toh? Berbuat baik. Nek cara dunyane ini berbuat baik kepada seseorang. Aja malah gunjing wae ta ya, Mbak ya. Arep kiamat barang gunjing wae, ya Pak ya. Mau kiamat? Nah, kita enggak tahu juga kiamat kubro itu kapan. Kita bahas dulu kiamat sugro. Ya, kematian. Kapan kematian kita akan datang?
Wallahu a'lam. Tapi juga kita harus punya apa? Punya sangu, punya apa namanya? Berdoa. Mudah-mudahan apa namanya? Kita panjang umur dan apa? Bermanfaat. Gitu ya. Kita lanjutkan. Tulis dulu tadi dalilnya Quran surat Ali Imran ayat 185. Ya. Bisa dibaca ya. Surat Ali Imran. Waduh raketoi. Ali Imran kurang gede. Ali Imran ayat berapa, Bu? 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, jadi sebagai orang yang beriman harus apa namanya? Beriman kepada hari akhir, ya toh? Nah, ini harus apa? Harus pinter-pinter. Pinter-pinter ngapa? Pinter-pinter milah-milih. Nah, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus apa tadi? Mengakhiri kebiasaan buruk. Kita ingat bahwa kiamat sugro akan datang, begitu. Paham? Halo semuanya 9D. Kok 9D? Kelas 9. Halo. Ya, bagus. Hmm. Selanjutnya, sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya apa? Besar. Kiamat kubro itu adalah, yuk sekarang kamu baca Putri Bilfa sudah, Fadilah Wildana. Halo Fadilah Wildana, 9B. Iya, betul. Ya, dibaca Mbak. Kiamat Ya. kubro. Ya. Kubro berarti besar. Kiamat kubro adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia secara serempak. Ya, berakhirnya seluruh kehidupan dunia secara serempak. Nah, itu namanya kiamat kubro alias hari kiamat. Nah, di dalam Quran surat Al-Haqqah. Nah, ini ayatnya 13 sampai 18. Tiga belas sampai 18. Ya, alah raketok meneh. Ya, Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18.
Ya, bisa dipahami, bisa dilihat ya. Raihan Diva, Fadilah Wildana, Netasa, halo Netasa, baru muncul ya Mbak. Enggak Bu, aku agak telat. Telat 2 menit lah. Telat. Ya, agak telat. Ya. Dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis-suri tafkhatan wahidatan. Ini Quran surat Al-Haqqah ayat 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Sekali bentur. Wah, medeni banget. Antara apa? Antara bumi dan gunung diapakan? Dibenturkan. Masya Allah. Ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya diapakan? Sebelumnya diterompet dulu. Ditiup dulu terompetnya, sangkakalanya malaikat siapa Mbak? Israfil, malaikat Israfil, ya toh? Sangkakalanya malaikat Israfil. Do wedi ora to cah? Dot pada takut enggak? Harus takut. Lah piye carane? Kita sekarang harus apa? Mengakhiri kebiasaan buruk. Begitu caranya. Ya kan? Iki lho ya Allah ya Rabbi, wong wedok. Ngopo? Sing gene ngrasani. Lah berarti wong wedok apa ora? Wong wedok. Ya termasuk ngrasani apa ora? Iya. Lah piye carane? Kita harus apa? Harus belajar. Mengakhiri. Ya kan? Harus belajar mengakhiri. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang yaitu 13, 14, 15. Yauma idzin waqa'atil waqi'ah. 15. Apa itu? Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit. Masya Allah. Langit kok bisa terbelah terus piye? Bisa kita bayangkan, langit kok terbelah. Mbak ya, langit bisa terbelah. Kita apa? Tidak bisa membayangkan ya Allah kaya ngopo kejadiannya. Langit bisa terbelah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan udah mati duluan. Ya, halo, bagaimana komentar anak-anak? Langit kok bisa terbelah itu piye, Mas? Ya, kita harus apa? Harus pasrah. Lah pasrahnya piye? Kita harus punya cara, yaitu tadi mengakhiri. Nek kita udah mati duluan berarti enggak usah lihat kayak gitu ya, Bu ya. Kalau sudah mati, iya. Mau mati Islam kan matinya duluan toh, Bu. Makanya semuanya harus disyukuri. Mati biyen syukur, mati besok kapan-kapan juga bersyukur. Semuanya harus disyukuri. Disyukuri apa disyukurin, Bu? Disyukuri, bersyukur. Tidak apa? Tidak walah kapan sesuk mati aku dino sesuk mati. Jangan, enggak usah takut. Kita kita apa berarti enggak takut? Ya takutnya apa? Takutnya itu tidak bisa apa? Tidak bisa mengakhiri kebiasaan buruk itu loh. Takutnya. Mudah-mudahan kita bisa semuanya. Amin. Kita lanjutkan. 14, 15, 16 sekarang. Wan qatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. 16. Kuwi artine. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Malaikat berada di penjuru langit. Ya. Wal malaku ala arjaha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. 17. Dan pada hari itu
8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Ya Allah ya Rabbi. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk beramal, untuk beribadah yang baik. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Ya toh? Bukan aktsaru amala. Ahsanu amala. Nah, kita kalau beribadah itu harus punya dasar. Guru melu. Nah. Selanjutnya. Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Yang terakhir, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Jadi ketersembunyiannya kita itu Allah akan apa? Allah tahu semuanya. Nah, jadi kita tidak usah mengelak, ya kan? Tapi kita harus apa? Punya inisiatif. Aku kudu apik, aku kudu ibadah, aku kudu lebih baik, begitu. Ya, ya namanya manusia itu godaane, ya kan? Godaane yang setan, selama setan itu ada ya tetap apa? Tetap mengganggu, tetap menggoda. Nah, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin. Ya, sampai di sini siapa yang mau bertanya silakan. Netasa, tanya enggak Mbak? Semuanya kelas 9 A B C D E. Siapa yang mau bertanya silakan. Aila Hanan. Bu. Ya, silakan. Kalau Mau itu bertanya? semua umat Islam itu mati duluan ya Bu ya? Saya ulangi dulu, enggak kedengaran. Semua umat Islam itu waktu ditiup sangkakala pertama itu mati duluan ya Bu ya? Semua orang Islam itu waktu ditiup sangkakala mati semua Bu? Iya. Orang selain orang Islam yo mati kabeh. Semua orang Islam mati semua, yang bukan Islam juga mati semua. Ya. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Adakah yang hidup? Sopo? Adakah yang hidup? Oh, kita kan nggak tahu Allah. Adakah yang hidup? Ada satu, ya aku mau sing apa? Meniup sangkakala. Sapa? Malaikat Israfil. Tapi setelah itu ya mati. Baramung rampung meninggal dunia. Seperti itu ya. Nah, tinggal wis mobrak-mabrik kabeh, tidak bisa apa? Tidak bisa kita bayangkan. Piye? Bagaimana kita nasib awake dhewe piye? Kita pasrahkan saja kepada Allah. Gitu ya. Nah, ya, siapa yang mau bertanya lagi? Silahkan, yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu berapa menit Pak? 2 menit. Oke. Masih 2 menit, siapa yang mau bertanya silahkan. Adakah yang mau bertanya? Kiamat Sugro dan Kiamat Kubro. Ya, kalau tidak ada, halaman 5, kejadian-kejadian pada Kiamat Kubro. Perhatikan itu halaman 5. Kejadian-kejadian pada Kiamat Kubro. 1. Alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam kubur. 2. Yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Nah, 3. Yaumul hasyr.
atau yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia yang akan ditimbang. 4, yaumul mizan, yaumul hisab, hari perhitungan, ya meh podo hari hisab. 5, surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Surga dan neraka itu kita sampai detik ini bisa dilihat tidak? Tidak. Karena apa? Karena itu gaib. Ya kan? Gaib. Ya, sampai di sini. Karena waktu sudah habis, kita akhiri, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan pertemuan kita itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9A masuk semua? Baru 126. 9A. Ketuanya, halo. Ketua 9A. Masuk semua? 9B. 9B, ketuanya siapa? 9B. Fikri. Ya, yang enggak masuk berapa? 9C? Yang masuk 25, Bu. Ya, 9D?
D berapa D? 9E. Ayo 9E. Ketuanya siapa Pak? Ayo 9E. Sembilan E. Baiklah anak-anak. Sehat ini? Yang di rumah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus kita syukuri dengan cara belajar yang baik. Jangan lupa menjaga sholat, ya. Menjaga sholatnya, kemudian membaca Al-Qur'annya, juga jangan lupa prokesnya. Makan yang bergizi, ya. Baiklah anak-anak, kalian buka LKS Fikih halaman 20 tentang jual beli. Pernahkah kalian melaksanakan transaksi jual beli? Pernah? Pernah. Ya, membeli terus ya. Ya, kalau membeli terus. Tapi kalau menjual tidak. Jual beli itu tukar menukar barang dengan uang, di mana kedua belah pihak itu saling membutuhkan. Bagaimana pandangan Islam tentang kegiatan jual beli? Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Firman Allah surat Al-Baqarah 275. Ayo dibaca salah satu. Atau yang di sini yang membaca? Ya Mbak, coba kamu. Ya. Wa ahal laulahul bainga wa harramar riba, itu hanya petian suatu ayat, ya. Wa ahal laulahul bainga wa harramar riba. Yang di rumah sudah ketemu? Sudah belum? Halo, yang di rumah? Sudah. Wa ahal laulahul bainga wa harramar riba. Apa itu artinya yang di rumah? Absen kok. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayatnya jelas, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dibuka halaman 21. Halaman 21. Ya, coba dibaca. Yang di sini saja yang dibaca. Yuk, Mbak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghurur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Garis bawahi. Jual beli yang mengandung unsur penipuan. Kembali ke ayat di depan, ya, tentang jual beli surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa jual beli itu halal dan riba itu mengharamkan. Riba itu artinya apa? Riba itu artinya apa? Tambah
tambahan. Ya, tambahan. Nah, definisi jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang di mana kedua belah pihak saling membutuhkan, baik yang punya uang maupun yang punya barang. Kalau saya hanya punyanya uang padahal saya akan menanak nasi, berarti saya butuh apa? Butuh beras. Kalau saya punyanya hanya beras saja padahal saya butuh tempe, berarti saya harus apa? Membeli tempe. Tidak punya uang berarti harus menjual beras buat membeli tempe. Macam-macam jual beli, ya, macam-macam jual beli. Dibuka macam-macam jual beli. Ini jual beli hanya sekilas, nanti yang saya tandaskan adalah masalah ribanya ya. Macam-macam jual beli benda yang kelihatan jelas bendanya. Itu cetok ya. Saya akan membeli pulpen, ini pulpennya jelas. Sekarang ada apa itu jual beli yang dilarang. Macam-macam jual beli, kamu garis bawahi, nanti pelajari di rumah. Ya. Kemudian ada jual beli yang dilarang. Bentuk jual beli. Ya. Jual beli yang dilarang antara lain menyakiti si penjual atau pembeli atau orang lain. Kemudian jual beli dengan cara apa itu? Menyempitkan gerak pasaran. Ya. Pembeli. Di situ sudah ada, jangan ditulis, dilingkari saja. Halaman 24. Merusak ketenteraman umum, itu maksudnya adalah barang-barang yang didagangkan itu mengandung bahaya. Misalnya kamu menjual apa ya, bahaya ya. Boleh. Jual beli yang dilarang, membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang dilaksanakan. Ini tentang jual beli kita sekilas saja. Besok kalau apa itu PTM itu bisa kita praktekkan. Yang jelas jual beli itu hukumnya mubah. Mubah artinya di situ enggak ada tulisan. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275. Apa itu hikmah jual beli? Ya. Apa itu hikmah jual beli? Satu dengan yang lain ya. Satu dengan yang lain saling tercukupi kebutuhannya. Tidak usah baca LKS pisau. Dan saya kalau kamu mengerjakan soal tidak harus sama dengan buku. Sing penting kue mudeng. Ya. Hikmahnya jual beli adalah kedua belah pihak saling tercukupi kebutuhan. Kita lihat yang B sekarang, masalah khiyar. Khiyar artinya memilih. Ada 3 macam khiyar ya. Khiyar artinya apa yang di rumah? Memilih. Maksudnya yang dimaksud khiyar adalah jadi jual beli atau mengurungkan, itu namanya memilih. Sido tuku utawa ora. Ya, itu artinya khiyar. Nah, khiyar itu boleh atau mubah. Ya.
Ya, hukum hiyar adalah mubah. Hiyar ada 3 macam. Satu ada hiyar majlis. Majlis itu artinya apa? Tempat, ya. Majlis itu artinya tempat. Maksudnya begini. Misalnya ini saya menjual, sekarang musimnya buah apa, Pak? Mangga, ya. Saya menjual mangga. Terus Pak Isa mau membeli mangga, Bu, harga mangga berapa? Saya bilang 1 kilo 30.000, Pak. Terus Pak Isa, apa itu namanya, nawar 20.000. Itu artinya majelis. Karena saya berhadapan. Ini majelis. Kalau Pak Isa itu sudah meninggalkan saya, berarti biar majelisnya sudah batal. Artinya ora sida tuku, ora popo, umpama tak keke. Tapi orang Jawa biasanya gimana? Kalau nawar dia berhadapan ini ndak diperbolehkan. Boten Bu, sak menten. Nggih pun boten entuk. Terus aku lunga celuki, Bu gitu kan orang Jawa. Nah, sebenarnya nek aku diceluki ki ora sida tuku, ora popo. Itu artinya hiyar majlis. Mudeng sing tak karepe. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena ini kamu praktekkan dalam masyarakat. Jelas ya? Hiyar majlis itu seperti itu. Majlis itu artinya tempat. Yang kedua adalah hiyar syarat, ya. Hiyar syarat. Hiyar syarat itu syarat yang ditentukan dalam perjanjian jual beli. Misalnya, saya mau menjual rumah. Harganya 300 juta. Terus ada orang yang menawar. Bagaimana kalau 200 juta? Oh, dengan kamu malah enggak usah 200 juta. 150 saja boleh, tapi dengan syarat bla 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 bla. Nah, itu namanya hiyar syarat. Artinya kalau mereka tidak memenuhi syarat, berarti saya harus menjual 300.000. Mudeng enggak? Mudeng enggak? Yang di sini nih yang saya tanya. Kalau yang di rumah jelas? Jelas ya? Yang di rumah? Jelas. Itu hiyar syarat. Sekarang ada hiyar syarat, ada hiyar AIB. AIB itu apa artinya? Aib, cacat. Ya. Hiyar AIB. Ya. AIB itu artinya cacat. Begini, biasanya terjadi pada orang jualan batik misalnya. Saya menjual jarik batik. Dah, menjual. Terus ada pembeli, beli toh. Sebetulnya udah dilihat di situ, udah dibayar. Terus dibawa pulang, jariknya itu toh. Itu dilihat-lihat, barang anyar mesti dilihat terus. Loh kok ini ada apa namanya yang agak tebal untuk kandel malame. Ternyata itu malam itu memang sengaja ditempelkan untuk menutupi rusaknya kain itu. Ya toh? Wes, bali nang gone sing dodol. Bu, ternyata niki kainnya rusak, Bu. Niki enten malame niku ditambal ngangge malam. Kalau saya tahu bahwa itu rusak, saya tidak memberitahu, saya berdosa. Tapi kalau saya tahu, saya tidak tahu, oh enggak toh. Secara hukum maka saya harus mau menerima, dikembalikan, dibalik kentuk. Karena saya tidak tahu, pembelinya juga tidak tahu. Secara agama seperti itu. Tapi seandainya sudah ada catatan, seperti kalian kalau belanja, ada tulisannya yang kecil rem-rem itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau dalam nota ada tulisan seperti itu, ya sudah.
Pembeli kalah. Bu, ini ternyata doke niku do dekek ta Bu, niki terus ditambal nganggo telek pitik. Kalau telur kan ditambalin nganggo telek pitik. Ya. Terus notane pundi? Ada tulisannya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, niki lho notane. Ya sudah. Berarti barang tidak bisa dikembalikan. Itu adalah hiar apa tadi? Anak-anak? Hiar apa? IB. Hiar IB. Hiar artinya apa hiar? Memilih. Maksudnya? Maksudnya apa? Memilih, jadi membeli, atau jual beli, atau mengurungkannya. Maka hiar itu sendiri hukumnya mubah. Hiar ada berapa macam? 3. 1 ada hiar, 2 hiar, Syarat 3 hiar, IB. contoh hiar majelis. Siapa yang bisa? Nanti saya suruh buat contoh kalian. Ayo, contoh hiar majelis. Siapa yang berani? Yang di sini bisa hiar majelis? Ayo yang di rumah, Abid Jati ada nih Pak, Abid Jati Pak. Waduh, ki murid kelangenanku je. Abid Jati enggak ada. Faros? Faros tuh 9. Ya terus doneng di. Gimana Bu? Faros enggak ada. Siapa yang bisa memberi contoh? Dari 9 Hiar. Ya. Gimana contohnya? Yang apa Ya. Bu? Majelis. Iya, hiar majelis itu terjadi Ya, apabila hiar majelis terjadi apabila pembeli dan penjual bertemu di satu tempat dan penjual memiliki barangnya, menjualkan kepada pembeli dan pembeli menawar harga barang tersebut. Nggih, niku namanya penjelasannya, definisinya. Contohnya, Mas. Tadi saya suruh membuat contoh. Walah. Walah. Ayo coba kasih contoh. Bisa enggak membuat contoh? Bisa enggak membuat contoh? Tawar-menawar, Bu. Nah, sak-sae. Contohnya, kamu pernah transaksi jual beli toh? Lah kalau hiar syarat apa? Kalau hiar syarat apa? Tolong absen kuwi, Mbak. Kalau hiar syarat, ayo hiar syarat. Nggih, Fadilah mana Fadilah Wildana? Iya, Bu. Fadilah Wildana. Iya. Ayo, hiar syarat apa Fadilah? Kamu sudah mengeluarkan buku belum, Fadilah? Hiar syarat pengertiannya apa, Fadilah? Hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau batalnya setelah disepakatinya syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi. Ya, terus kamu bisa membuat contoh. Bisa membuat contoh. Contohnya kan gampang toh. Misalnya Fadilah mau menjual HP. Terus dibeli Abid yang sekarang nggak masuk. Ya toh?
HP-ku kamu beli boleh. Dengan syarat apa? Saya pinjam 1 bulan misalnya. Itu kan contoh. Tahu enggak? Jelas belum? Yang di rumah. Sekarang yang hiar IB, yo, hiar IB. Anindia mana ya? Anindia ya? Anindia. Hiar IB itu apa? Ya, Bu. Apa itu? Hiar IB adalah hiar yang dilakukan karena adanya cacat pada benda yang diperjualbelikan. Ya, contohnya bisa, Mbak? Penjual sengaja menyembunyikan cacat barang dagangannya. Contohnya. Tadi sudah saya kasih contoh, ta. Kamu membeli baju misalnya. Baju itu kan masih dilipat rapi di toko, ya toh. Setelah sampai di rumah, ternyata baju itu cacat. Karena sama-sama tidak tahunya, maka kamu mengembalikan baju itu ke pembeli. Pembeli jutanya, maka pembeli harus menerima. Beda kalau misalnya penjual itu sudah tahu bahwa barang itu cacat, itu namanya apa? Penipuan, bukan lagi aib, itu memang sudah ada tujuan tertentu. Sekarang kita pelajari tentang, ini, apa itu hikmah hiar sekarang hikmahnya. Hiar adalah hikmah hiar itu antara lain, tidak usah lihat LKS saja bisa. Kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, saling apa? Diuntungkan apa dirugikan? Saling menguntungkan kedua belah pihak. Dah kesimpulannya itu. Kalau kamu mau menjawab banyak ya silakan ya di buku ya, yang di rumah ya. Hikmah hiar yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli, saling menguntungkan. Ini adalah masalah jual beli, kita belum menyinggung masalah riba. Ya, kita simpulkan sekarang. Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275. Baik penjual dan pembeli harus memenuhi syarat dan rukun. Apa syarat dan rukun? Dibaca sendiri di situ. Ya, baik penjual dan pembeli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kemudian apa itu ada dalam jual beli ada istilah yang namanya hiar. Hiar artinya memilih. Maksudnya adalah memilih apa itu jadi membeli atau membatalkan. Dan itu hukumnya juga mubah. Macam-macam hiar ada 3, ada hiar majlis, ada hiar syarat, dan ada hiar IB. Masing-masing kamu sudah mengetahui pengertiannya majlis itu apa, syarat itu apa, IB itu apa. Dan bisa membuat contoh ya, yang di rumah bisa ya. Nanti saya suruh membuat contoh, bisa? Perhatikan, kalau kamu menjawab soal, lihat dulu soalnya. Jangan memberi jawaban yang tidak sama dengan soalnya. Sering terjadi. Terus tulisan kelas 9, tulisannya yang bagus, rapi, bisa dibaca oleh orang lain.
Ya, tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, sampai di situ dulu tentang jual beli. Untuk lebih jelasnya kamu bisa mempelajari di LKS atau buku-buku yang lain. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini sampai sini dulu. Nanti tugas saya kirim seperti biasa. Kemudian jangan lupa mengerjakan hari ini juga harus dikerjakan. Jangan sampai nanti pekerjaan mau dikumpulkan hari Kamis, Rebo malam ada yang tanya, Bu Vicky ada tugas enggak? Enggak pernah saya jawab. Ada pertanyaan seperti itu, pekerjaannya yang mana ya Bu? Tidak pernah saya jawab, jangan sakit hati. Saya sudah bilang. Jadi ini pekerjaan langsung dikerjakan. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan terhadap kita semua. Jangan lupa ngaji dan sholatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu buku prakaryanya ya, catatannya ya. Sebentar. Tasnya taruh sana aja, bukunya aja yang di bawah. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemarin sudah saya jelaskan mengenai karakteristik bahan keras ya. Hari ini saya lanjutkan mengenai kemasan. Sudah kelihatan ya. Bentar, saya share screen dulu. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya. Dalam kemasan suatu produk, ya, baik produk kerajinan bahan keras, produk kerajinan bahan lunak maupun apapun yang namanya kemasan. Jadi ya, kemasan atau pengemasan itu salah satu teknik yang terkoordinir untuk menyiapkan produk supaya siap untuk ditransportasikan atau dijual maupun dipakai. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa suatu produksi itu kan mengalami distribusi ya, atau penyampaian barang. Penyampaian barang itu bisa lokal, di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ketika barang ini ditransportasikan, maka perlu dilindungi. Nah, salah satu pelindungnya itu namanya adalah kemasan. Biasanya kemasannya double ya, kalau nanti dipaketkan. Manfaat adanya wadah atau pembungkus. Nah, itu untuk mendukung bahwa produk tersebut agar terhindar dari yang namanya kerusakan langsung ya. Selain itu, kemasan juga mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. Lihat di sini ya. Kalau bentuk bendanya itu beda-beda, kalau dia tidak dikemas, nah itu kan nyimpannya susah, natanya susah.
Ini kalian tulis dulu. Nanti saya jelaskan fungsi dan manfaat kemasan. Kalian tulis dulu ya. Sudah? Belum, Bu.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya sudah bisa sarankan. Selanjutnya saya jelaskan mengenai fungsi dari kemasan. Fungsi dari kemasan, yang pertama dia menjadi wadah sebuah produk selama pengiriman. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, dia melindungi dan mengawetkan produk ya. Kalau suatu barang itu tidak ada kemasannya, disimpan terlalu lama, dia belum tentu awet. Kemudian yang ketiga, dia sebagai identitas dari suatu produk melalui label. Jadi suatu kemasan, nah ini ya, di sebelah kanan, ini adalah satu kemasan yang ada labelnya. Entah itu nama perusahaan yang membuatnya, ya, nama produknya, bahan jenisnya, ya. Kemudian yang keempat, dia meningkatkan efisiensi produk, ya. Yang kelima, melindungi dari dampak buruk dari luar. Contohnya panas, kalau panas itu kan warnanya bisa pudar, kalau kena air ya, dan lain-lain. Silakan ditulis lagi. Bentar ya, sambil kalian tulis.
Sudah untuk fungsi kemasan? Sudah atau belum? Sudah. Yang selanjutnya untuk persyaratan bahan kemasan. Jadi suatu benda atau suatu bahan itu dijadikan kemasan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia mempunyai daya membungkus yang baik, ya, memudahkan dalam prosedur pengangkutan dan penyimpanan. Nah, perhatikan di sini, ini ya, yang ini dia mempunyai tempat untuk pegangan tangan. Ini salah satu memudahkan untuk pengangkutan, ya. Daya bungkus yang baik karena dia harus berhubungan dengan fungsinya tadi. Bisakah dia melindungi atau tidak? Jangan sampai bahan kerajinan kalian itu batu atau kayu, bahan kemasannya cuma plastik atau kresek seperti ini, ya. Jadi kan dia tidak mempunyai daya membungkus yang baik. Yang kedua, dia mempunyai kapabilitas supaya bisa melindungi isi produk dari resiko kerusakan. Ini resiko, ya. Resiko kerusakan. Dia dapat menjadi daya tarik untuk konsumen. Jadi kemasannya jika didesain dengan yang bagus, warnanya, bentuknya, nah dia dapat menarik konsumen itu sendiri. 4, ada persyaratan ekonomi, ya. Jadi maksudnya ini murah, mudah didapat dan lain sebagainya. 5, dia mempunyai bobot, ukuran dan bentuk yang sesuai standar. Jangan sampai kemasannya ini lebih berat, ya. Ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Ini persyaratan bahan kemasan. Ditulis lagi. Kalau ngerjainnya ngerjainnya gimana kami? Tapi saya lupa isi kuota. Ya terus, ini kan belum jamnya. Nanti kamu dijemput jam berapa? Jam 1 sudah harus dikumpulkan. Nggak dijemput sekarang. Katanya nggak ada kuota. Wali kelasmu siapa? Di Jordi. Pakai HP-nya Bu Harti. Hartinya di mana? Di kantor? Bentar yang sebelah. Bawa apa ya? Di sana. Bukunya di bawah.
nanti Bu Harti pinjam HP-nya untuk ngerjakan bahasa Inggris ya, buka Google Drive. Iya. Sudah? Kalau sudah kita masuk ke jenis-jenis kemasan, ini sudah. Kalau sudah saya tutup ini. Putri Bilva sudah belum? Sudah, Bu. Oke. Ganti jenis bahan kemasan yang pertama adalah kemasan dari kertas ya. Jenis-jenis bahan kemasan, kemasan kertas, dia merupakan bahan yang mempunyai kelenturan atau fleksibel ya. Sebelumnya ada juga plastik, aluminium foil ya. Biasanya orang itu makainya kertas. Kertas mempunyai kelemahan. Yang pertama dia sensitif terhadap air. Mudah basah ya. Jadi mudah juga dipengaruhi oleh kelembapan. Yang kedua ini adalah kemasan kayu. Kemasan kayu ini paling banyak digunakan untuk kerajinan bahan keras ya. Karena dia sifatnya keras ya, punya kekuatan yang melindungi barang ya, tapi ringan ya. Kan kayu jenis ada banyak ya. Jadi cari kemasan kayu yang ringan tetapi bisa untuk melindungi barang. Yang ketiga kemasan plastik. Kemasan plastik ini paling banyak juga dijumpai ya, terutama untuk kerajinan-kerajinan yang tidak terlalu besar dimensinya. Jadi dimensinya kecil ini paling banyak digunakan itu adalah kemasan plastik. Kenapa paling banyak digunakan? Selain dia murah, gampang dicari, bentuknya macam-macam, warnanya juga macam-macam, bisa dimodifikasi ya. Dia juga mempunyai tingkat elastisitas tinggi, ringan dan juga mudah dibawa. Kalian tulis dulu.
Sudah? Kalau sudah, untuk tugasnya buka LKS kalian halaman 12 ya. Halaman 12. Sudah ketemu? Itu ada pilihan ganda, penilaian harian ya. Untuk tugas, kerjakan nomor 1 sampai 10 saja, dilingkari dulu. Tulis pilihan ganda A, B, C, D-nya saja plus kata-katanya ya. Ingat, biasanya saya kalau pilihan ganda itu pakai kata-katanya. Jadi nanti ditulis A, B, C, D-nya dan kata-katanya ya. Contoh nomor 1, A, pemasaran yang tahan persaingan, atau B, sistem pemasukan atau distribusi. Satu sampai 10 saja dilingkari, jangan ada yang lebih nanti mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk jenis bahan kemasan yang lain saya jelaskan minggu depan ya. Ingat 1 sampai 10 ya. Jangan dikerjakan semua. A, B, C, D sama kata-katanya. Oke, itu saja. Nggak ada gambar kan ya jawabannya? Oke, nggak ada gambar. Oke. Demikian untuk pelajaran prakarya hari ini. Silahkan kalian akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.